Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmira Dewi Safitri. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Selanjutnya saya akan menganalisis suatu kelayakan usaha, yakni bisnis minuman dengan brand Capcus. Capcus memiliki kepanjangan cappuccino susu plus cincau, di mana bisnis ini adalah bisnis kuliner di bidang minuman dan berbasis syariah. Tentunya insya Allah produk-produknya adalah produk-produk halal dan dirintis sejak tahun 2012. Minuman ini berbahan dasar kopi dan cincau, dan itulah ciri khas dari Capcus ini. Sejak awal munculnya Capcus, dia berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 12,5, di mana saat itu bermodalkan kurang dari 10 juta rupiah atau sekitar kurang lebih 6 juta rupiah. Dan modal itu diperoleh dari hasil owner mengikuti bisnis plan. Kemudian ini adalah founder dan co-founder dari Capcus, ada Mas Randika dan Mas Sandi. Beliau berdua adalah rekan sedari masa kuliah dan mulai merintis bisnis bersama. Nah, di sini ada segmentasi pasar. Nah, segmen pasar yang dicapai oleh bisnis Capcus ini adalah golongan menengah bawah. Ini karena memang pangsa pasarnya yang dituju adalah mahasiswa dan para pelajar, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kelas menengah atas juga mengkonsumsi produk ini. Dan juga mayoritas konsumennya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan banyak menyukai minuman yang bervarian. Ini berdasarkan penelitian pada tahun 2014. Dalam proses produksi Capcus ini, keunikannya adalah mengkombinasikan antara bubuk kopi atau cappuccino dengan cincau. Nah, hal ini yang membuat Capcus memiliki rasa yang istimewa atau rasa yang khas. Kemudian rasanya juga konsisten, sehingga para konsumen tidak khawatir jika membeli di outlet lain, tidak harus di outlet utama. Dan kemudian banyak varian rasa, ini yang menarik konsumen karena dengan adanya varian rasa, konsumen semakin ingin mencoba lagi. Kemudian dia juga memproduksi bahan dasar bubuk sendiri. Ini tujuannya untuk memudahkan outlet yang di luar kota ataupun di provinsi lain ya, untuk memperoleh bahan dasar dari Capcus ini. Kemudian Capcus juga memiliki standar penyajian sehingga produksi yang tersaji itu tidak sembarangan menyajikan. Jadi memang ada standarnya sendiri, dan juga terdapat standar dalam proses pelayanan dan transaksi. Jadi bagaimana seorang pelayan harus menjamu konsumen, bagaimana seorang pelayan harus melayani dengan baik, bagaimana cara menyambutnya, seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke manajemen pemasaran, di mana pemasaran itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam berbisnis. Dengan pemasaran kita dapat melakukan suatu promosi, kita dapat mengenalkan produk kita ke orang lain, dan kita dapat memperoleh konsumen yang banyak. Di sini cara Capcus melakukan pemasaran, yakni dengan melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Nah, di Instagram ini kita lihat ya, di Instagram ini banyak sekali followersnya ya, sekitar 2000-an. Dan juga di Instagram Capcus itu sangat aktif, selalu update.
Jadi info apapun, promo apapun dia selalu posting di Instagram, sehingga para kaum milenial maupun ya sasaran utamanya tadi ya ini mahasiswa, mereka lebih mudah mencari info tentang Capcus ini. Ya sebagai zaman sekarang kan segala sesuatu itu kita banyak bermain dengan sosial media. Jadi memang manajemen pemasaran itu harus banyak juga di sosial media. Selain sosial media juga perlu adanya promosi dengan bentuk fisik seperti print out brosur. Nah, bisa Capcus ini pernah melakukan ya nggak cuma sekali ya, beberapa kali pernah melakukan promo dengan membuat selebaran gitu yang berisikan promo beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Bisa juga promo yang seperti itu dia gunakan saat bazar dengan membagi-bagi brosur. Kemudian pengelolaan sosial media yang cukup aktif dan banyak interaksi dengan followers. Nah, dia juga menggunakan Instagram sebagai media survei. Jadi di Instagram kan ada tools yang bisa ini tanya jawab ataupun survei. Nah, si Capcus ini memanfaatkan tools itu untuk mensurvei konsumen terhadap supaya dia mendapat baik itu masukan ataupun saran untuk bisnisnya. Dan juga yang terakhir, dia juga membuka cabang kemitraan atau franchise bisnis. Nah, adanya franchise bisnis ini Capcus lebih Capcus ini lebih mudah untuk Capcus lebih mudah untuk membooming. Nah, inilah manfaat dari membuka kemitraan. Jadi berawal dari satu outlet Capcus di Jalan Pandenaran pada tahun 2012 dan sekarang sudah menjadi 17 outlet pada tahun 2019. Dan juga ada beberapa outlet yang berada di luar Jogja seperti di Klaten, di Solo. Dan mungkin bisa saja ini bisa semakin berkembang ke seluruh Pulau Jawa mungkin. Nah, di sini dapat kita lihat catatan keuangan grafik omset penjualan Capcus 2018 di salah satu outlet Capcus, yakni di Taman Siswa. Nah, perlu dicatat ya bahwa mencatat sebuah keuangan bisnis itu hal yang sangat penting. Jadi memang harus tercatat dengan baik menggunakan hitungan akuntansi yang benar, yang tepat gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa mulai bulan April 2018 hingga bulan September 2018 di sini grafiknya terlihat begitu fluktuatif ya. Namun setelah dihitung ternyata memang hal ini wajar dan tidak terjadi perbedaan yang begitu jauh. Jadi penambahan omset dan penurunan omset ini masih hal yang wajar karena terjadi dengan seimbang. Nah, dari hal-hal tadi itu dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan selama 7 bulan pada tahun 2018 tersebut meskipun grafiknya terlihat fluktuatif, tetapi pada September 2018 terjadi kenaikan omset yang cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 9 jutaan menjadi 16 jutaan dengan rata-rata keseluruhannya sekitar kurang lebih 14 juta. Maka bisnis ini masih tergolong layak untuk dilanjutkan karena naik turunnya omset bisa dikatakan masih seimbang. Selain keuangan, faktor marketing dan cabang kemitraan yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwa bisnis Capcus ini layak dan bisa berkembang ke seluruh wilayah Jawa, bahkan bisa merebah ke seluruh Indonesia. Nah, setelah tadi kita menganalisis kelayakan, sekarang kita berlanjut menggunakan alat analisis kelayakan, yakni menggunakan SWOT analysis. Yang mana SWOT analysis ini terdiri dari 4 indikator. Ada indikator strength atau kekuatan,
ada indikator weakness atau kelemahan, ada indikator opportunities atau kesempatan, dan ada indikator threats atau ancaman. Nah, dari 4 indikator ini, indikator strength dan weakness ini yang berasal dari dalam perusahaan, dan opportunities dan threats ini berasal dari luar perusahaan. Sekarang mari kita coba analisis bisnis Capcus menggunakan analisis SWOT ini. Indikator yang pertama yakni strength, di mana strength ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh bisnis Capcus yang terdiri dari tim kerja yang kompak. Antara founder dan co-foundernya ini memiliki kompakan, dan sejak awal mereka memiliki karyawan untuk meringankan beban mereka, dan pada 2015 mereka sudah memiliki 28 karyawan. Selain itu, founder dan co-foundernya ini memiliki kemampuan yang mumpuni terhadap dunia bisnis. Kemudian juga Capcus ini memiliki kualitas rasa yang konsisten, jadi semua outlet itu memiliki kualitas rasa yang sama. Hal ini supaya menjaga konsumen juga, jadi menjaga kepercayaan konsumen terhadap outlet Capcus ini. Meskipun beli di tempat berbeda, tapi rasa yang dirasakan oleh konsumen ini sama. Dan juga yang terakhir, memiliki pelanggan dari pelajar dan mahasiswa. Jadi memang minuman ini itu memiliki daya tarik tersendiri ya bagi pelajar dan mahasiswa, sehingga memang memiliki pangsa pasar sendiri. Indikator kedua yakni weakness atau kelemahan, di mana kelemahan ini adalah salah satu faktor dari internal yang mempengaruhi dari kekuatan sebuah bisnis, yakni kelemahannya dari pencatatan penjualan secara manual. Jadi pencatatan penjual ini dari setiap outlet itu dilakukan secara manual, jadi ditulis di buku terjual berapa, dan kemudian dikirimkan ke pusat outlet, dan kemudian baru diinput ke komputer. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kurang kalau dilihat secara validasi datanya itu kurang meyakinkan ya, karena memang kalau manusia juga melakukan hal itu kadang kita tidak luput dari kesalahan dan keluputan ya, tidak luput dari keteledoran juga. Jadi sebaiknya memang untuk pencatatan penjualan ini lebih baik kita lakukan secara otomatis, itu menggunakan sistem, kemudian yang langsung terekam oleh sistem dan langsung bisa dikirimkan kepada outlet pusat dengan suatu akun ya, suatu aplikasi tertentu, di mana antara outlet, manager, dan founder itu sama-sama bisa mengakses. Jadi disitulah meskipun tanpa bertemu, hanya dengan menggunakan teknologi tersebut, tapi masih tetap ada rasa kepercayaan gitu. Kemudian adanya kekurangannya, yakni fasilitas yang kurang mendukung di parkir area dan ruang tunggu. Nah, kebanyakan memang outlet Capcus ini tempatnya kecil ya, sedangkan pelanggannya biasanya memang banyak ya, sehingga untuk tempat parkir dan tempat tunggunya itu memang kurang nyaman ya kalau dilihat seperti itu. Dan juga kurangnya menegakkan protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi ini beberapa kali saya pergi ke salah satu outlet Capcus. Nah, karyawannya itu tidak menggunakan masker, ya minimal masker lah, meskipun tidak menggunakan face shield ya. Karena ini juga salah satu bisnis yang bergerak di bidang makanan. Makanan itu kan sangat rawan dengan penularan virus COVID-19 ini. Jadi sebaiknya memang perlu ditegakkan kembali, perlu diingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Ya, minimal menggunakan masker dalam mengemas makanan dan dalam memasak makanan, seperti itu. Indikator ketiga adalah opportunities, yakni peluang ataupun kesempatan. Nah, di masa kini
tren minuman kekinian semakin merajalela, sehingga adanya Capcus ini juga memiliki kesempatan. Kemudian adanya selera masyarakat di sekitar, karena masyarakat sekitar outlet Capcus ini adalah mahasiswa dan pelajar, jadi peluangnya cukup besar ya untuk memperoleh pangsa pasar, kemudian kesempatan mengikuti bazar atau event sebagai ajang promosi. Saya lihat founder di sini sering mengikuti kegiatan bazar-bazar dan ataupun mengisi acara ya sebagai pembicara, sebagai ataupun mengisi acara talk show seperti itu. Sehingga ini membuat membuat Capcus semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian adanya pemanfaatan sosial media dan platform digital. Manfaatkan seperti yang sudah saya sebut tadi, memanfaatkan Instagram, manfaatkan teknologi intinya Instagram, Facebook, dan apapun itu termasuk dengan platform digital, yakni seperti Gojek ataupun GoFood. Bukan Gojeknya sih, lebih pada GoFoodnya ya, karena memang GoFood dan GrabFood ini di situ biasanya banyak promo, dan memang kemungkinan besarnya dikenal oleh masyarakat lebih besar ya kalau menggunakan Gojek dan GoFood dan GrabFood. Ya, kita tahu sendiri sekarang orang juga mau pergi kemana-mana, mau cari makanan, mereka hanya buka platform dan scroll untuk cari apa yang mereka inginkan. Jadi memang peluangnya sangat besar untuk masukkan bisnis kita ke platform digital dan media sosial. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, ancaman di sini yakni berupa kenaikan harga bahan baku sehingga mempengaruhi mempengaruhi harga jualnya, di mana standar harga yang ditentukan oleh Capcus sendiri adalah untuk golongan menengah ke bawah, jadi mereka harus memang menekan biaya produksi di situ. Kemudian juga kalau musim hujan, ini adalah sebuah ancaman ya. Musim hujan biasanya juga orang jarang membeli es, sedangkan Capcus sendiri produknya, semua produk Capcus adalah ice ya, belum ada yang hangat. Kemudian juga hari libur atau libur panjang, nah ini juga sangat mengancam bisnis Capcus, karena ketika libur panjang para mahasiswa pada mudik pulang kampung, dan ini berimbas pada sepinya bisnis Capcus ini. Dan kemudian ada tren bisnis lain. Nah, ketika ada bisnis-bisnis baru yang muncul yang mungkin serupa dengan Capcus saat inilah Capcus mulai terancam ya. Dan yang terakhir adalah karena perubahan selera masyarakat. Ini juga bisa jadi karena adanya tren bisnis yang lain tadi, sehingga masyarakat ingin mencoba hal yang baru dan akhirnya meninggalkan Capcus ini, maksudnya beralih ke bisnis yang lain, gitu ya konsumennya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.